Sejak era Sinteyong hingga kini di bawah komando Patrick Kluivert, PSSI telah menjadikan naturalisasi sebagai salah satu pilar utama dalam membangun kekuatan timnas. Nama-nama seperti Tom Haye, Jesus hingga Martin Paes telah membuktikan bahwa darah keturunan bisa menjadi bahan bakar baru bagi ambisi Indonesia menembus panggung dunia. Kini Laurien Ulrich masuk dalam radar. Pemain muda yang saat ini memperkuat VfB Stuttgart itu disebut telah dihubungi langsung oleh PSSI melalui agen scouting mereka, Fatih Bahdim. Bahkan menurut laporan dari kanal YouTube Yusadu Keraha dari akun Instagram @timnashero, komunikasi juga telah dilakukan dengan Agah Laurien. Langkah ini bukan tanpa alasan. Ulrich dikenal sebagai gelandang bertipe box to box yang memiliki visi permainan tajam, distribusi bola akurat, dan stamina luar biasa. Ia adalah kapten timnas Jerman U17 dan pernah menjadi bagian dari skuad muda yang menjuarai UEFA U17 Championship. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, ia bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye atau bahkan menjadi jenderal lapangan tengah masa depan. Mengapa Laurien? Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa PSSI begitu ngotot mengejar Laurien Ulrich? Jawabannya sederhana, visi jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan grafik peningkatan performa yang signifikan. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian historis. Namun untuk melangkah lebih jauh dibutuhkan pemain-pemain dengan kualitas Eropa yang bisa langsung nyetel dengan intensitas dan taktik modern. Laurien adalah representasi dari generasi baru sepak bola Jerman. Taktis, disiplin, dan cerdas. Ia tumbuh dalam sistem akademi Bundesliga yang terkenal ketat dan kompetitif. Dengan tinggi badan 180 cm dan kemampuan membaca permainan yang matang, ia bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini tengah Indonesia yang selama ini kerap kehilangan kontrol saat menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Bayang-bayang kecolongan masa lalu. Langkah cepat PSSI juga tak lepas dari trauma masa lalu. Beberapa pemain keturunan yang sempat masuk radar Indonesia akhirnya memilih negara lain karena proses yang lambat atau komunikasi yang kurang intens. Nama-nama seperti Kevin Dix dan Michel Gers adalah contoh nyata bagaimana kecolongan bisa menjadi kerugian besar. Kini dengan menunjuk kepala scouting baru dan memperkuat jaringan diaspora, PSSI tampaknya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mereka bergerak cepat bahkan sebelum Laurien tampil di level senior Jerman. Ini adalah pertaruhan besar, namun juga bisa menjadi jackpot jika berhasil. Reaksi publik dan tantangan identitas. Seperti biasa, setiap langkah naturalisasi selalu memicu perdebatan. Di satu sisi banyak yang mendukung langkah ini sebagai strategi realistis untuk meningkatkan kualitas tim. Di sisi lain ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi bisa menggerus identitas nasional. Namun dalam kasus Laurien, narasi yang dibangun adalah tentang kembali ke akar. Jika benar ia memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, maka ini bukan sekadar naturalisasi, melainkan reuni emosional dengan tanah leluhur. Ini adalah kisah diaspora yang pulang untuk membela merah putih. Lawan-lawan yang dihadapi bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki pengalaman panjang di level internasional. Kehadiran Laurien bisa menjadi pembeda. Ia bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, mengatur tempo dan memberikan ketenangan di tengah tekanan. Kombinasinya dengan pemain seperti Tom Haye, Ivan Ceder, dan Marcelo Ferdinand bisa menciptakan lini tengah yang dinamis dan sulit diprediksi. Lebih dari sekadar sepak bola. Namun kisah ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah tentang harapan, tentang mimpi kolektif sebuah bangsa yang ingin melihat benderanya berkibar di panggung tertinggi. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pemain yang dipilih membawa beban sejarah dan harapan jutaan rakyat. Babak baru dalam strategi naturalisasi. Sejak era Sinteyong hingga kini di bawah komando Patrick Kluivert, PSSI telah menjadikan naturalisasi sebagai salah satu pilar utama
dalam membangun kekuatan timnas. Nama-nama seperti Tom Haye, Jesus hingga Martin Paes telah membuktikan bahwa darah keturunan bisa menjadi bahan bakar baru bagi ambisi Indonesia menembus panggung dunia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kembali menyalakan bara harapan, bukan lewat kemenangan di lapangan, melainkan dari meja perundingan dan diplomasi identitas naturalisasi. 3 nama baru muncul ke permukaan, membawa serta darah Indonesia yang mengalir di nadi Eropa. Mereka bukan sekadar pemain keturunan, mereka adalah simbol dari mimpi besar bangsa ini untuk berdiri sejajar di panggung dunia. Yang pertama, Biliano Jonathan, sayap cepat dari Utrecht. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Biliano Jonathan, pemain sayap eksplosif milik FC Utrecht dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah Deco Jonathan. Biliano bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga menunjukkan ketertarikan emosional terhadap tanah leluhurnya. Deco bahkan telah tiba di Jakarta pada Maret 2025, memenuhi undangan resmi dari PSSI, sebuah sinyal kuat bahwa proses ini bukan sekadar formalitas. Biliano dikenal sebagai pemain yang lincah, memiliki visi bermain yang tajam dan mampu bermain di berbagai skema. Dalam formasi 3-4-3 atau 4-3-3 yang kerap digunakan pelatih Patrick Kluivert, ia bisa menjadi tandem ideal bagi Oli Romeni dan Ragnar Orad-Mangun. Bayangkan lini depan Garuda yang dihuni oleh 3 pemain berdarah Indonesia dengan pengalaman Eropa, sebuah mimpi yang perlahan menjadi nyata. Yang kedua, Jadon Oosterwolde, tembok kiri dari Istanbul. Jika Biliano adalah seniman di sisi sayap, maka Jadon Oosterwolde adalah benteng kokoh di sektor kiri pertahanan. Bermain untuk Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho, Jadon bukanlah nama sembarangan. Ia memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan yang solid, atribut yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Australia. Yang membuat kisah Jadon semakin menarik adalah pendekatan personal yang dilakukan oleh PSSI. Asisten pelatih Alec Pastor dikabarkan terbang langsung ke Istanbul pada Februari 2025 untuk bertemu Jadon yang membujuknya agar mau membela merah putih. Ini bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan diplomasi hati, membangun koneksi emosional antara pemain dan tanah leluhurnya. Yang ketiga, Tristan Kuycher, harapan dari Zwolle. Nama ketiga adalah Tristan Kuycher, pemain muda yang tengah dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PSV Zwolle. Meski sedang dalam pemulihan cedera lutut, potensi Tristan tak diragukan. Ia adalah bek tengah modern yang mampu membaca permainan dengan cerdas, yang memiliki distribusi bola yang rapi. Tristan adalah investasi jangka panjang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pilar pertahanan Garuda di masa depan. Dalam skema permainan yang menuntut bek untuk membangun serangan dari belakang, kehadiran Tristan akan sangat berharga. Strategi besar Erick Thohir dari naturalisasi ke Piala Dunia. Langkah PSSI ini bukanlah kebetulan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, naturalisasi telah menjadi bagian dari strategi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan tampil kompetitif di Piala Asia. Ini bukan sekadar soal menambah pemain, tetapi membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi. Erick Thohir memahami bahwa untuk melawan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, Indonesia membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas Eropa. Namun, ia juga menekankan bahwa proses ini harus transparan dan sesuai kebutuhan pelatih. Kami tidak asal ambil pemain, semua melalui diskusi panjang dan pertimbangan teknis, ujarnya dalam konferensi pers di GBK Arena. Reaksi publik antara harapan dan kecemasan. Seperti biasa, langkah naturalisasi memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian besar menyambut positif, melihat ini sebagai langkah realistis untuk meningkatkan
kualitas tim. Namun ada juga yang khawatir bahwa pemain lokal akan tersingkir dan proses ini mengaburkan identitas nasional. Namun jika ditelaah lebih dalam, ketiga pemain ini bukanlah asing dalam arti sesungguhnya. Mereka memiliki darah Indonesia, cerita keluarga yang terhubung dengan tanah air, dan yang terpenting niat untuk membela merah putih. Ini bukan sekadar soal paspor, tetapi tentang rasa memiliki.